Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan kembali membahas soal-soal tes wawasan kesehatan haji part 18, dimana udah beberapa minggu kemarin kita fokus untuk melakukan pendaftaran, dan sekarang kita akan membahas kembali tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji. Untuk itu silakan teman-teman tetap like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat jadi petugas haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas semuanya. Soal nomor 1. Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi meliputi A. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. B. Pelayanan, perlindungan, dan pembinaan. C. Perlindungan, pembinaan, dan pelayanan. D. Pembinaan, pelayanan, dan pengabdian. Dan E. Pembinaan, pengabdian, dan perlindungan. Tentu saja ini jawabannya adalah A. Pembinaan, pelayanan, dan perlindungan. Nah teman-teman, untuk soal seperti ini insya Allah teman-teman sudah paham ya, dan teman-teman juga sudah mengerti pengertiannya, baik itu pembinaan, pelayanan, maupun perlindungan. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 2. Penetapan istitoah kesehatan pada pemeriksaan tahap kedua ditandatangani oleh A. Ketua Kloter, B. Ketua PPIH, C. Ketua PPIH Embarkasi, D. Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kota, dan E. Kepala Pusat Kesehatan Haji. Tentu saja jawabannya adalah B. Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten atau Kota. Oke, paham ya? Karena pemeriksaan tahap 2 itu penentuan istitoah dan diselenggarakan itu di kabupaten kota. Jadi teman-teman, tahapan untuk pemeriksaan kesehatan ini tetap mesti teman-teman paham, baik itu tahap 1, tahap 2, maupun tahap ketiga. Oke, paham ya? Lanjut. Soal nomor 3. Tempat pemberangkatan dan keberangkatan jamaah haji yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama ialah A. Karantina, B. Asrama haji, C. Embarkasi, D. Bandara, dan E. KBIH. Tentu saja jawabannya adalah C. Embarkasi. Nah teman-teman, di sini jangan sampai kebalik-balik ya antara asrama haji maupun embarkasi, karena pengertiannya beda. Oke, lanjut ya. Soal nomor 4. Arti hari tasyrik adalah A. Hari Raya Islam, B. Hari Kemerdekaan, C. Hari wajib berhaji, D. Hari wajib berpuasa, dan E. Hari yang diharamkan berpuasa. Tentu saja jawabannya adalah E. Hari yang diharamkan berpuasa. Nah teman-teman, untuk jamaah haji tentu saja kita sebagai petugas haji untuk hari-hari tasyrik tentu saja ini kita melaksanakan lempar jumroh, baik itu lempar jumroh ula, usto, maupun akobah. Dan teman-teman yang di Indonesia untuk hari nahar itu hari raya Idul Fitri. Oke, paham ya? Kita lanjut ya, soal nomor 5. Di Mina, tenda jamaah haji Indonesia ditempatkan di daerah A. Aziziyah, B. Al-Muasim, C. Syir Amir, D. Holidiyah, dan E. Mispalah. Nah jawabannya adalah B. Al-Muasim. Nah teman-teman, untuk daerah ini teman-teman mesti paham ya. Kalau bisa petanya juga teman-teman, mapnya mesti paham, karena biasanya pada saat di Mina, terutama pada saat lempar jumroh, itu banyak jamaah haji tersasar. Otomatis kita juga mesti membantu jamaah-jamaah kita yang tersasar untuk kembali ke tendanya masing-masing. Nah teman-teman juga mesti paham ini daerah mana teman-teman tenda Indonesia itu, karena pada pelaksanaan di Mina itu kan seluruh dunia kumpul ya teman-teman. Jadi otomatis banyak tempat-tempat baik itu Indonesia maupun dari luar asing. Untuk itu teman-teman mesti hafal tempatnya, jangan sampai teman-teman ikut kesasar. Karena sekali lagi pada saat lempar jumroh terutama itu waktu yang kredit banget dan banyak banget jamaah-jamaah haji yang tersasar. Jadi siap-siap teman-teman, meskipun pada tahun 2024 kemarin kita semuanya jamaah haji Indonesia kumpul semua di Al-Muasim, tapi pada tahun-tahun sebelumnya ada yang di Mispalah dan itu jaraknya lumayan jauh.
Jadi siap-siap teman-teman, mulai dari sekarang silakan kebugarannya tetap dijaga, karena sebagai petugas tentu saja kita akan bertugas dan mengeluarkan tenaga berkali-kali lipat ketimbang jamaah haji biasa. Oke, lanjut. Soal nomor 6. Jamaah haji reguler berada di tanah suci selama A. 70 hari, B. 40 hari, C. 14 hari, D. 50 hari, dan E. 3 hari. Nah, jawabannya adalah B. 40 hari. Nah, teman-teman di sini juga teman-teman mesti paham nih pertanyaannya. Kadang ada pertanyaan juga tentang haji furoda. Haji furoda tentu saja waktu di tanah suci itu lebih sedikit, sekitar 2 minggu. Jadi teman-teman mesti tahu bedanya antara haji reguler, haji plus, atau haji furoda, dan waktunya juga teman-teman mesti paham juga, karena sekali lagi tiap kriteria atau kategori jamaah haji itu berbeda-beda. Oke, lanjut ya. Soal nomor 7. Salah satu tugas tenaga pendukung kesehatan yaitu A. Menyusun kegiatan satgas sanitasi di daerah kerja Mekah, Madinah, dan bandara. B. Melakukan penerimaan dan pembayaran operasional. C. Melakukan koordinasi dengan petugas kloter lain. D. Semua benar. Dan E. Membantu pelaksanaan tugas PPIH Arab Saudi bidang kesehatan. Nah, jawabannya adalah E. Membantu pelaksanaan tugas PPIH Arab Saudi bidang kesehatan. Nah, teman-teman, untuk tenaga pendukung kesehatan ini ada rekrutmennya khusus ya teman-teman. Biasanya setelah rekrutmen PPIH Arab Saudi dan TKH Kloter itu bagi baik itu mahasiswa yang ada di Arab Saudi maupun WNI yang ada di daerah Timur Tengah sana, biasanya perekrutannya kebanyakan meskipun mahasiswa, biasanya untuk translator untuk membantu kita dalam pelaksanaan rujukan dan sebagainya. Oke. Soal nomor 8. Saat di embarkasi, jamaah haji akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Apa tujuan pemeriksaan masa embarkasi? A. Menetapkan status istitoah kesehatan jamaah haji. B. Menetapkan status kebugaran jamaah haji. C. Menetapkan status kebugaran untuk masa embarkasi. D. Menetapkan pembayaran ongkos naik haji. Dan E. Menetapkan status layak dan tidak layak terbang. Nah, jawabannya adalah E. Menetapkan status layak dan tidak layak terbang. Nah, teman-teman, untuk di embarkasi tentu saja ini pemeriksaan tahap 3 ya. Dan tahap 3 ini akan dilakukan penetapan status untuk layak atau tidak layak terbang. Oke, lanjut ya, nomor 9. Nama bandara Arab Saudi di kota Madinah adalah A. King Khalid International Airport, B. Amir Muhammad bin Abdul Aziz Airport, C. King Abdul Aziz International Airport, D. King Fahd Airport, dan E. Muhammad bin Salman Airport. Nah, jawabannya adalah B. Amir Muhammad bin Abdul Aziz Airport. Nah, teman-teman, untuk nama-nama bandara ini teman-teman jangan sampai terbalik-balik. Biasanya antara Amir Muhammad bin Abdul Aziz dan King Abdul Aziz International Airport itu sering kebalik-balik. Untuk itu silakan teman-teman pahami dan hafalkan. Oke, lanjut soal nomor 10. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan tentuan syariat. Undang-undang nomor berapa tentang penyelenggaraan haji dan umroh? A. Undang-Undang nomor 8 tahun 2016. B. Undang-Undang nomor 8 tahun 2017. C. Undang-Undang nomor 8 tahun 2018. D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Dan E. Undang-Undang nomor 8 tahun 2020. Nah, jawabannya adalah D. Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Oke, lanjut ya teman-temannya. Soal nomor 11. Jamaah haji harus dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan dalam rangka istitoah kesehatan haji. Dalam Permenkes nomor 15 tahun 2016 tentang istitoah kesehatan jamaah haji terdapat pada A. Pasal 2, B. Pasal 3, C. Pasal 4, D. Pasal 5, dan E. Pasal 6. Nah, jawabannya adalah B. Pasal 3.
Nah teman-teman, untuk perundang-undangan teman-teman juga mesti paham. Udah sering saya kasih clue juga undang-undang apa saja yang mesti teman-teman hafalkan dan pahami, baik itu pasal-pasalnya maupun pengertiannya. Karena di sini sering keluar terutama tentang pasal-pasal penyelenggaraan kesehatan ibadah haji di Arab Saudi. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Dalam pemeriksaan tahap kedua untuk menentukan status istitoah kesehatan jamaah haji, yaitu A. Mandiri, pengawasan, observasi, dan batal. B. Observasi, prima, pengawasan, dan tunda. C. Memenuhi syarat dengan pendampingan dan tidak memenuhi syarat. D. Mandiri, berkeadilan, observasi, dan tunda. E. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat. Nah, jawabannya adalah E. Memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan tidak memenuhi syarat. Nah, teman-teman, ini pemeriksaan tahap kedua tentu saja untuk mengetahui status istitoahnya, baik itu memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat sementara. Nah, di kriteria-kriteria ini tentu saja ada penyebabnya. Silakan teman-teman baca Permenkesnya supaya teman-teman bisa paham. Yang termasuk kategori memenuhi syarat itu seperti apa, kriterianya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa, supaya soal-soal mengenai istitoah ini teman-teman bisa paham. Oke, lanjut ya, soal nomor 13. Petugas penyelenggara kesehatan haji Arab Saudi terdiri dari A. PPIH bidang kesehatan, TKH, dan TPK. B. PPIH bidang kesehatan, PPIH Kemenag, dan TPIH. C. PPIH bidang kesehatan, PPIH Kemenag, dan TPP. D. PPIH bidang kesehatan, PPIH Kemenag, dan TKH. Dan E. PPIH bidang kesehatan, PPIH Kemenag, dan TPK. Tentu saja jawabannya adalah A. PPIH bidang kesehatan, TKH, dan TPH. Nah, ini termasuk dalam Permenkes juga ya teman-teman ya. Nanti teman-teman silakan, karena di sini yang ditanyakan itu penyelenggara kesehatan haji. Tentu saja ini kaitannya dengan Kemenkes yang menugaskan PPIH bidang kesehatan, TKH kloter, dan tenaga pembantu kesehatan. Oke, paham ya? Soal nomor 14. Kepala Kesehatan Daerah Kerja menurut Permenkes nomor 9 tahun 2021 membawahi A. Daerah kerja sektor pos kesehatan, B. Kloter sektor dan pos kesehatan, C. KKHI kloter dan pos kesehatan, D. KKHI sektor dan pos kesehatan, dan E. KKHI daerah kerja dan pos kesehatan. Nah, jawabannya adalah D. KKHI sektor dan pos kesehatan. Nah, teman-teman, ini bisa teman-teman jawab kalau teman-teman hafal tentang struktur organisasi penyelenggara kesehatan haji di Arab Saudi, yang bentuknya struktur organisasi diagram tuh, yang udah pernah saya jelaskan di konten sebelumnya. Jadi teman-teman silakan lihat saja konten sebelumnya ya. Oke, lanjut soal nomor 15. Sa'i dilakukan di ruang tertutup sehingga terhindar dari sengatan panas meskipun dilakukan di siang hari. Namun, jarak yang ditetapkan lebih jauh dan dilakukan setelah tawaf, maka akan timbul masalah kelelahan fisik. Agar jamaah haji terhindar dari kelelahan fisik, apa yang mesti diperhatikan? A. Pakai masker. B. Minum air minimal 200 cc per jam. C. Pakai topi. D. Istirahat sejenak setelah tawaf untuk memulihkan tenaga. Dan E. Pulang dulu ke pondokan. Tentu saja jawabannya adalah D. Istirahat sejenak setelah tawaf untuk memulihkan tenaga. Oke, paham ya kalau ini ya? Soal 16. Dalam Permenkes nomor 62 tahun 2016, upaya kesehatan tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan haji merupakan pengertian dari A. Perlindungan, B. Pelayanan, C. Pembinaan, D. Pemeriksaan, dan E. Penyelenggaraan. Tentu saja jawabannya adalah A. Perlindungan, karena di sini tanggap cepat ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman harap hafalkan tentang core tugas sebagai PPIH
ya, baik itu pembinaan itu seperti apa, pelayanan seperti apa, dan perlindungan seperti apa. Oke. Lanjut ya, soal nomor 17. TKH membuat laporan manual antara lain A. Laporan TKH kloter, B. Jurnal layanan kloter, C. Formulir sertifikat update COD, D. Semua benar, dan E. Semua salah. Nah, jawabannya adalah D. Semua benar. Nah, teman-teman, untuk TKH kloter di sana tetap kita akan melakukan pelaporan secara manual, baik itu kegiatan kloter, baik itu laporannya tentang jamaah resiko berapa jumlahnya, yang memakai kursi roda berapa dan sebagainya. Lalu ada jurnal pelayanan kloternya, dan ini jurnal pelayanan kloter kita tulis secara manual maupun laporan di Siskohat. Jadi ada dua ya teman-teman. Pada saat kita melakukan pelayanan kloter, baik itu visitasi atau pemeriksaan, nanti kita akan melakukan pelaporan dengan dua jenis, baik itu manual dan Siskohat. Lalu ada juga sertifikat update jika jamaah teman-teman ada yang meninggal di pondokan atau di hotel. Tapi kalau sudah ditangani oleh sektor atau KKHI, biasanya sertifikat update ini dilakukan oleh dokter dari KKHI, bukan dari kloter. Oke. Soal nomor 18. Pembinaan kesehatan yang dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan jamaah merupakan upaya A. Pengawasan jamaah haji, B. Observasi jamaah haji, C. Kebugaran jamaah haji, D. Mengetahui vaksinasi jamaah haji, dan E. Mempersiapkan istitoah jamaah haji. Tentu saja jawabannya adalah E. Untuk mempersiapkan istitoah jamaah haji. Oke, paham ya? Ini mah tidak perlu saya jelaskan ya. Lanjut ya, nomor 19. Arti tawaf dalam bahasa Indonesia adalah A. Berhenti sejenak, B. Berjalan, C. Berlari, D. Tertidur, dan E. Mengelilingi. Nah, jawabannya tentu saja adalah E. Mengelilingi. Oke. Soal nomor 20. Manfaatkan waktu dengan istirahat selama di bandara, baik jemaah haji gelombang 1 di Jeddah dan gelombang 2 di Madinah. Hal ini merupakan kegiatan manasik. A. Sehat saat kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi, B. Sehat saat masa keberangkatan, D. Sehat selama masa tunggu, D. Sehat selama beribadah di Arab Saudi, dan E. Sehat saat tiba di kampung halaman. Nah, jawabannya adalah A. Sehat saat kepulangan di Bandar Udara Arab Saudi. Oke. Soal nomor 21. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan jamaah haji pada A. Masuk ke kota Madinah, B. Pertama kali masuk ke kota Mekah, C. Melaksanakan umroh pertama kali, D. Meninggalkan kota Mekah untuk kembali ke tanah air, dan E. Melepas ihram. Nah, tentu saja jawabannya adalah D. Meninggalkan kota Mekah atau kembali ke tanah air, karena tawaf wada itu tawaf perpisahan ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 22. Jamaah haji melakukan perjalanan jauh saat menuju ke Arab Saudi. Kondisi di pesawat, jamaah haji akan duduk rapat menggunakan AC dan sarana buang air kecil yang terbatas, mengakibatkan jamaah lansia akan membatasi untuk minum. Masalah apa yang akan terjadi dalam kasus di atas? A. DPT, B. Heat stroke, C. Dehidrasi, dan D. Sesak napas, dan E. Sakit kepala. Tentu saja jawabannya adalah C. Dehidrasi, karena para lansia biasanya membatasi air minum karena takut sering buang air kecil. Makanya untuk TKH kloter selalu mendampingi jamaah haji untuk membantu mereka dalam melakukan BAK atau ke toilet. Oke, lanjut ya. Soal nomor 23. Bagaimana strategi dalam pemberian manasik kesehatan haji yang dilakukan? A. Terstruktur, strategis, dan masif, B. Terencana, strategis, dan masif, C. Terencana, sukses, dan masif, D. Terencana, sistematis, dan masif, dan E. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, jawabannya adalah E. Terstruktur, sistematis, dan masif. Oke. Soal nomor 24. Pencegahan DPT antara lain kecuali A. Tidur selama penerbangan,
B. Menggerakkan jari kaki. C. Cukup minum dan makan snack. D. Berjalan-jalan di kabin. Dan E. Memakai stocking kompres. Tentu saja jawabannya adalah A. Tidur selama penerbangan. Oke, karena jika kita tidur selama penerbangan terus-terusan, maka anggota tubuh kita akan statis. Jadi aliran darah juga tidak lancar ya. Lanjut ya, soal nomor 25. Pencatatan dan pelaporan dilakukan dengan A. Elektronik dan aplikasi Siscoatkes. B. Manual dan aplikasi Siscoatkes. D. Manual dan email. D. Manual dan lisan. Serta E. Semua salah. Nah, jawabannya adalah B. Manual dan aplikasi Siscoatkes. Nah, teman-teman, seperti saya bilang tadi, untuk pencatatan dan pelaporan kita ada dua ya, baik itu menggunakan manual dan aplikasi Siscoatkes. Nantinya pada saat di embarkasi, kalau TKA Kloter nanti kita dikasih buku untuk melakukan pelaporan, baik itu pencatatan secara manual, baik itu COD, jurnal pelayanan dan sebagainya. Oke teman-teman, alhamdulillah 25 soal telah kita bahas. Mudah-mudahan soal-soal yang sudah kita bahas selama ini, baik itu part 1 sampai part 18, ada beberapa yang keluar sehingga teman-teman bisa cepat melakukan penjawaban dan mendapatkan poin maksimal. Dan teman-teman, jika teman-teman soal-soal yang sudah kita bahas ini bermanfaat, silakan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman di tim Bro Budi ini bisa lebih semangat dalam melaksanakan pembuatan konten. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.